Halo nakama, balik lagi sama Mimin yang unyu ini. Enggak kerasa anime ini sudah selesai aja. Ayo kita lanjutin anime ini episode 11 hingga 12. Oh iya, bagi yang belum tonton episode sebelumnya tonton dulu ya, link ada di deskripsi. Setelah menjatuhkan Peltrola ke lantai bawah, para kadet kaget karena Peltrola tidak mengalami luka sama sekali. Tertarik dengan Dragon Gadget, Peltrola meminta agar gadget itu diserahkan padanya. Ishikawa memenuhi permintaan itu dan menjelaskan bahwa bos monster di depan mereka perlu melakukan charging attack sebelum menyerang. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah mendekatinya saat sedang charging. Walaupun terdengar berisiko, mereka memutuskan untuk mencobanya. Akebayashi dan Yukino melancarkan serangan kombinasi dan berhasil mendekati Peltrola saat ia sedang charging. Namun, saat Akebayashi melempar Dragon Gadget ke arah Peltrola, monster itu justru menghentikan charging attack-nya. Sementara itu, Sain dan Aigen bersiap dengan burst form mereka. Sayangnya, kelengahan mereka dimanfaatkan oleh Peltrola untuk menyandera Yukino, membuat tim kebingungan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tokita dan para senior tinggal menghadapi 4 kloningan lagi. Namun, karena kurang waspada, Tokita kehilangan tangannya dalam serangan tiba-tiba. Beruntung, mereka memiliki seorang penyembuh yang segera memperbaiki tangan Tokita. Selanjutnya, Hisui dan Suzukiri maju dengan serangan gabungan. Suzukiri mempercepat gerakannya, membuat Hisui melesat ke arah Peltrola. Tertantang oleh mereka, Peltrola bersiap menggunakan seluruh kekuatannya. Ketika Peltrola sedang mengisi tenaga, Hisui memerintahkan Tokita untuk meluncurkan serangan andalannya. Peltrola mengira serangan itu meleset, tetapi ternyata itu bagian dari strategi mereka. Suzukiri menghentikan serangan Tokita, sementara Hisui menyerap bola energi Peltrola. Setelah merasa cukup, Hisui menyerahkan sisa pertarungan kepada Nadeshiko. Namun sebelum itu, Tokita menjelaskan bahwa serangannya tadi adalah barikade yang akan membatasi gerakan Peltrola. Setelah mengalahkan semua kloningan Peltrola, semua terkejut saat Suzukiri mengaku akan membantu Peltrola meloloskan salah satu kloningannya. Peltrola ternyata mengetahui bahwa Suzukiri berasal dari klan yang membenci para ranger. Namun, sebelum Peltrola bisa melarikan diri, ia dihadang oleh Sesera dari Pinkie Pie. Sesera tidak memperhatikan laporan darurat dari anak buahnya karena sedang berusaha menghubungi Sakurama alias D yang tidak menjawab telepon. D merasa marah karena Peltrola menggunakan cara licik yang tidak sesuai dengan pemimpin sejati. Yukino menyesalkan aksi penyandaran Peltrola, mengira rekan-rekannya tidak akan menolongnya. Namun ternyata salah. Keputusan D memicu perpecahan dalam kelompok, dengan hanya Yamato dan Usukubo yang mendukungnya. Akebayashi, yang tampaknya memiliki rencana, memutuskan untuk kabur memanfaatkan keputusan D tersebut. Meskipun awalnya Aigen tidak mau menyerah, Sain yang percaya bahwa D memiliki rencana akhirnya membuat mereka setuju untuk menyerahkan semua Dragon Gadget mereka kepada Peltrola. Namun, Peltrola berniat ingkar janji dan mencoba melubangi tembok agar salah satu kloningannya bisa kabur. Saat Peltrola bicara tentang menguasai dunia, Ishikawa yang masih hidup menertawakan impian kosong itu. Melihat wajah Peltrola memerah, Ishikawa mengerti mengapa dia mau menyerah. Setelah mengatakan serangan Yukino berhasil, wajah Peltrola retak, dimanfaatkan oleh Yukino untuk melukai lebih lanjut. Namun, Dragon Gadget Yukino kehabisan energi sebelum bisa menembak kloningan Peltrola. Yukino merasa yakin dengan keputusan D, apalagi setelah Yamato berhasil menangkap kloningan tersebut. Keputusan D untuk menyerah ternyata menjadi bagian dari rencana besar yang hebat. Tidak mau dikeroyok, Peltrola memutuskan menghancurkan semua Dragon Gadget di sana. Meskipun situasinya tidak menguntungkan, para kadet segera berbalik melawan dan menghadapi Peltrola dengan semangat baru. Saat Peltrola terus berbicara tanpa henti, Sakura muncul dan mengatakan bahwa tidak ada yang mendengarkan ocehannya. Peltrola terkejut saat menyadari tangan D telah diregenerasi. Ternyata, 2 Dragon Gadget yang dihancurkan Peltrola hanyalah tiruan yang dibuat dengan teknik casters, sedangkan yang asli masih dipegang oleh Sain dan Aigen.
Setelah mengalahkan Peltrola, Ishikawa kelelahan dan akhirnya meninggal, membuat teman-temannya bersedih. Saat berjalan pergi, dia merasa bahwa perjuangan mereka belum berakhir karena musuh sebenarnya adalah para Dragon Keeper. Kita kemudian diperlihatkan masa lalu Blue Keeper sebelum menjadi Dragon Keeper. Sougo Aoshima, yang berusia 18 tahun, adalah identitas asli Blue Keeper saat masih muda. Dia dan komplotannya adalah perampok yang melakukan apa saja demi uang. Bahkan ketika Red Keeper datang untuk menangkap mereka, Sougo dan rekannya awalnya menganggap Red Keeper hanya seorang cosplayer fanatik yang pura-pura menjadi pahlawan. Merasa diremehkan, Red Keeper berniat mengajari mereka pelajaran. Untuk menghindari masuk penjara, Sougo menghadapi Red Keeper tanpa senjata. Melihat potensi besar dalam Sougo, Red Keeper tertarik merekrutnya menjadi Ranger. Namun, Sougo tidak tertarik dan lebih suka jika dunia dalam kekacauan memungkinkan para penjahat untuk merampok dengan bebas. Di tengah kekacauan itu, muncul Dragi dan memaksa Red Keeper untuk mempercepat tugasnya. Setelah Red Keeper pergi, salah satu rekannya berhasil mengecohnya dengan menyembunyikan kotak uang, dan mereka memutuskan untuk berpesta di sebuah bar bersama informan bernama Kamiya. Meskipun ada wanita di bar itu, Sougo merasa tidak nyaman di sana dan memutuskan untuk pergi, menyerahkan bagianannya kepada seseorang. Ternyata, Sougo adalah anak dari Blue Keeper sebelumnya, Rikuto Aoshima. Blue Keeper sebelumnya adalah sosok yang mencintai kedamaian dan selalu memprioritaskan anak-anak di panti asuhnya. Sakurama dan Tokita ternyata adalah mantan penghuni panti asuhan tersebut. Kemudian, firasat Sougo tentang Kamiya terbukti benar. Kamiya dengan kejam mengkhianati Sougo dan rekan-rekannya, yang akhirnya menyebabkan mereka semua ditangkap kecuali Sougo sendiri oleh kepolisian. Sougo, dalam keadaan emosional, berusaha menghalangi Kamiya yang berusaha melarikan diri. Sougo awalnya mengira Kamiya hanya orang biasa, namun tanpa diduga Sougo mendapat luka parah di wajahnya dari Kamiya. Setelah bangun, Sougo mendapati dirinya di hadapan garnisun Red Keeper. Sougo kemudian diberi dua pilihan, menjadi penjahat dan dipenjara, atau menjadi pembela kebenaran untuk menghukum monster seperti Kamiya yang telah menipunya. Awalnya ragu, namun setelah diposisikan oleh Red Keeper sebagai Blue Keeper, Sougo sangat terkejut. Disitulah dia menyadari bahwa ayahnya, Rikuto, yang terluka parah, harus segera digantikan oleh seseorang. Dari situ terungkap bahwa Blue Keeper sangat membenci monster dan tidak hanya dikhianati, tapi sang ayah terpaksa pensiun karena luka berat yang dialaminya. Di tengah kelelahan yang mulai merasuk tubuhnya, Sougo menghadapi serangan laser besar dari Peltrola. Beruntung, Kono tiba tepat waktu dan menyelamatkannya dengan memberikan kunci replika kepada Blue Keeper. Setelah menerima kunci itu, Sougo bertekad untuk mengakhiri pertarungan. Manifestasi artefak suci diaktifkan dan dia bersiap menggunakan teknik bernama Hiruko. Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang makhluk hidup yang perlu bernapas, Sougo yakin bahwa Peltrola tidak sehebat yang diperkirakan. Saat Aizom bangun, Hakiru dan Kujaku terkejut namun senang melihatnya. Mereka meminta maaf karena hampir terlambat menyelamatkan Sougo, tetapi Aizom tidak keberatan. Dia merasa lega karena hero yang sangat dipercayainya sedang berjuang untuknya saat itu. Sougo bersyukur bahwa Kono hanya mengalami luka ringan dan berterima kasih padanya. Tidak lama setelah itu, langit-langit runtuh dan seseorang jatuh. Ternyata, itu adalah dia yang nekat duel dengan Sougo, sang Blue Keeper. 13 tahun yang lalu, dia terbangun tanpa ingatan tentang siapa dirinya, di mana ia berada, atau mengapa ia di sana. Banyak Dusters lain bernasib sama, bingung dengan situasi mereka. Ternyata, dua bos monster menciptakan para Dusters dan memerintahkan mereka untuk membantu rencana penguasaan dunia. Ambisi besar mereka runtuh ketika bos monster dimusnahkan oleh Dragon Keeper. Para Dusters terkejut melihat betapa mudahnya bos mereka dibantai. Dengan artefak suci, Dragon Keeper menundukkan para Dusters di benteng melayang. Setelah salah satu Dusters tewas karena artefak suci, para Dusters terpaksa tunduk dan menjadi badut selama 13 tahun.
Mereka terpecah menjadi dua kubu, yang pasrah dengan keadaan dan yang masih ingin berjuang. Dia bergabung dengan kubu pasrah. Ia pernah bertemu Sisi yang mengajaknya bergabung dengan kubu perjuangan. Meskipun dia mengerti alasan Sisi, ia memutuskan untuk menolak ajakan tersebut. Sejak saat itu, kehidupan para Dusters di kubu pasrah sebagai badut pun dimulai. Pada minggu itu, dia berperan sebagai bos monster. Dia merasa sangat terganggu, namun terpaksa mengikuti skenario yang ada. Di tengah ingatan itu, dia teringat pada Sakurama dan berterima kasih karena berkatnya dia bisa menghadapi Blue Keeper, salah satu dari 5 orang yang ingin dia bunuh. Setelah berbincang dan bersiap, dia bersumpah akan mengalahkannya di sana. Ketika menyadari Sakurama adalah D, Blue Keeper sadar bahwa dia gagal membunuh D sebelumnya. Blue Keeper merasa bersyukur dengan kemunculan D saat ini, memberinya kesempatan untuk menebus kegagalannya. Walaupun ingin bertarung cepat, luka dari pertempuran melawan Peltrola membuatnya kesakitan, tapi Blue Keeper tidak akan menunggu sembuh. Dia bertekad tidak membiarkan dia lolos lagi, dan merasa bahwa dia akan menjadi musuh yang lebih sulit daripada bos monster sebelumnya. Keduanya bersiap mengerahkan seluruh kekuatan masing-masing hingga akhirnya. Di tengah kesulitan, Blue Keeper memberitahu dia bahwa burst dari Dragon Guard Gate tidak akan mampu melawan kekuatan artefak suci yang bahkan bisa mengendalikan Dewa Naga. Mukanya takut, dia justru senang dan bersemangat karena merasa seperti sedang melawan dewa. Saat dia menghilang, Blue Keeper mengira dia sedang bersembunyi. Namun, dia sebenarnya ada di belakangnya, menyamar sebagai Kono untuk mengalihkan perhatian Blue Keeper. Hampir saja, jika bukan karena perisai, dia sudah berhasil melukai Blue Keeper. Ketika dia mengeluh tentang kekuatan Dewa Naga, Blue Keeper menjelaskan bahwa perisai itu adalah kekuatan Aizong. Blue Keeper memperingatkan dia untuk tidak berbicara saat bertarung. Setelah asap memudar, Blue Keeper marah karena mengira dia menjadikan Kono sebagai sandera. Setelah disuruh menjauh, dia menurut karena merasa pertarungan ini hanya antara dia dan Blue Keeper tanpa membutuhkan penonton. Terkejut dengan sikapnya, Blue Keeper tetap menyindir dia yang sok jantan, namun menggunakan teknik peniruan yang licik. Dia mengomel karena skill tersebut adalah bawaan yang membantunya mencapai sejauh ini. Dia sangat terkejut melihat Blue Keeper tiba-tiba ditembak di leher dan tangannya tertusuk secara tidak sengaja. Pelakunya ternyata adalah Peltrola yang memanfaatkan celah yang ada. Setelah memuji D, Peltrola mengatakan bahwa itulah cara bertarung para Dusters yang sebenarnya. D mencoba menyadarkan Blue Keeper karena tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Namun ia sangat sedih dan kecewa karena Blue Keeper mengaku tidak kuat lagi dan merasa itu adalah hukumannya karena menjadi Dragon Keeper dengan setengah hati. Setelah Blue Keeper tumbang, dia meminta Blue Keeper untuk bangkit kembali dan melawannya. Merasa marah dengan apa yang terjadi, dia berniat membunuh Peltrola yang seenaknya ikut campur. Namun, dia melihat Sisi memakan Peltrola yang nantinya akan menjadi wadah baru bagi bosnya. Singkatnya, kabar tumbangnya Blue Keeper menyebar luas ke seluruh kota, mengejutkan semua orang, termasuk Red Squadron. Ketika Dairyu Azuki bersama Akabane Sosei, Dairyu tidak percaya bahwa Blue Keeper telah tiada. Namun Akabane Sosei memintanya untuk diam. Dairyu mengira atasannya sedih karena kematian Sogo alias Blue Keeper. Tetapi sebenarnya dia sedih karena formasi mereka hanya bisa seimbang dengan tinggi badan Blue Keeper. Sementara itu, Hisui sangat marah karena mereka belum menemukan monster yang membunuh Blue Keeper. Dia memerintahkan skuadron biru untuk berpencar mencari monster tersebut dan mengutuk bos monster yang bertanggung jawab. Hisui menyadari bahwa perpecahan di kalangan monster akan terulang kembali, sehingga mereka perlu memperkuat Ranger Force dengan mempromosikan kadet menjadi Ranger resmi. Setelah mengevakuasi jasad Ishikawa, Usukubo dan kawan-kawan berduka atas kematian rekannya. Saat membahas tentang Koguma, Saiyan mengungkapkan bahwa dia sempat melihat Koguma yang sebenarnya adalah Duster yang menyamar. Kesaksian Saiyan didukung oleh Aigen yang diberitahu oleh Sisi bahwa Koguma asli telah tumbang setelah menyelamatkan Aizom saat melawan Peltrola. Entah bagaimana ceritanya, setelah Koguma tertusuk, seseorang membawanya ke ruang medis dan memberikan pertolongan pertama. Di sini,
Mimin menduga bahwa pasti Sisi yang telah melakukannya. Untuk membalas dendam atas kematian Koguma dan Ishikawa, Akebayashi dan Aigen menyarankan tim D, Usukubo, Yamato, Yukino, dan Sippo yang tampaknya akan diangkat menjadi ranger resmi. Dia juga memiliki dendam pribadi terhadap Peltrola dan merasa ini baru awal dari segalanya. Di tengah kesedihan atas kematian Blue Keeper, ada satu orang yang sangat gembira, yaitu Suzukiri. Dia sedang menonton Hisui yang menjadi bintang tamu di acara televisi dengan Tokita duduk di seberangnya. Sementara itu, seorang anggota Red Squadron sedang menghubungi seseorang dan memberitahu tentang kekacauan di Ranger Force, menyatakan bahwa ini adalah kesempatan baik. Red Keeper curiga sejak lama dan meminta mengatakan dia dari organisasi mana hingga akhirnya. Setelah itu, Red Keeper memasuki ruang rapat dengan tangan dan tubuhnya berlumuran darah. Tokita menyindir Suzukiri karena terlihat bahagia meskipun situasi Ranger Force sedang genting. Tokita menyadari bahwa Suzukiri adalah musuh Ranger, terbukti dari peluru artefak suci merah yang pernah dicuri dan sempat berada di tangan Tokita. Suzukiri memanfaatkan situasi dari tindakan Tokita yang tidak dilaporkan dan hanya dimanfaatkannya sendiri. Meskipun demikian, Suzukiri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia sudah memiliki tombak milik Blue Keeper sebelumnya. Setelah itu, perhatian beralih saat kita menemukan bahwa dia bertekad untuk membunuh 4 Dragon Keeper lainnya dengan tangan sendiri. Kemudian, fokus berpindah ke daerah kumuh di luar kota Amanogawa, di mana seseorang terlihat mendengar kabar kematian Blue Keeper melalui radio tua di sebuah rumah. Ya udah tamat aja nih season pertamanya. Kira-kira tadi siapa ya yang muncul di akhir scene? Mirip Sakurama yang asli. Ini ada season keduanya, tapi seperti biasa belum diumumin kapan rilisnya. Ditunggu aja ya.